Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Jignan Jor TV. Kali ini ada neneng walau kali bejaan ngaranna saha. Cina penasaran. Ada neneng yang berkerudung merah. Kali ini mau buat Q&A lagi tentang bikin penasaran lah. Orangnya kayak gimana, langsung aja ke pertanyaan. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, nyalakan loncengnya, dan like, comment, and share ke sosial media kalian buat kami, tim Jignan Jor TV, untuk lebih giat lagi membuat video-video yang lebih menarik buat kalian semua. Oke, nantikan videonya. Sehat? Alhamdulillah. Adek sehat, adek Salim. Salim lah. Pintar. Tuhnya jadi salahnya can dia kenalan disebut ngarana. Kenalin dulu siapa nama lu? Perkenalkan, nama saya Lulu. Terus ini gitu. LU2. LO2 udah. Panjangnya naon? Dulu ada aja. Oh, ada. Jadi panggilannya ada aja. Ada aja. Nah, maaf nih lu ganggu waktu sore-sorenya, mungkin untuk buat suatu pertanyaan nih. Biar agak tahu lah sosok seperti ini kayak gimana. Apakah sosok ini transparan atau tertutup atau kasat mata? Nama lu kalau boleh tahu dulu umurnya berapa sekarang? 17 tahun lah. 7. Kirain itu 71 guys. 23 tahun lah. 23 tahun masih muda. Iya. Ini adek, anak atau Adik. Anak. anak guys. Ulah pokoknya beri sensor, ulah kenalan boleh tapi jangan lebih mendalam. Udah punya bibit. Udah punya dong kasur. Oke. Nah, lo sebelum mengenal lebih jauh lo nggak keberatan di video? Enggak. Setuju? Setuju. Jadi nggak ada yang keberatan, pihaknya sudah setuju. Di sini mau ngalahin Q&A ataupun pertanyaan-pertanyaan khusus dibuat untuk Lulu. Siap? Pokoknya siap. jawab jujur sejujur-jujurnya. Insyaallah. Jawab sebisa mungkin. Kalau ada pertanyaan yang membuat Lulu bingung lah, langsung jawab aja. Kalau ada omongan yang nggak pantas nanti ada tip. Siap? Siap. Nah, pertanyaannya ada 4 lo. Kepribadian, terus pengalaman Lulu, terus harapan Lulu, dan yang terakhir seperti hal-hal yang harus dilakukan Lulu dari sekarang untuk kedepannya kayak gimana. Ada 4 paham? Mungkin tentang satu pertanyaan dulu lah. Lulu udah lama nikah? Udah. Berapa tahun? 3 tahun jalan. 3 tahun jalan guys, udah lama, jadi jangan jadi pelakor. Bukan pelakor, pebinor. Terus abi mantep apa? Nah, selama menikah lo boleh nggak sedikit tahu lah buat teman-teman Jignan Jor sana, bagaimana sih pertama ketemu sama si A? Pertama sih pas waktu sekolah, pas kelas 2 SMA. Udah lama sih pacaran. Terus pacaran, tapi terus nyambung gitu kan. Siap. Ya, jadi nama awet rajet gitu. Nyampe ayeuna awet rajet. Ayeuna nikah kayak gitu banyak konflik gitu ta. Mau dijauh gitu ta. Kalau konflik sih pasti semuanya terjadi ya. Walaupun Lulu, walaupun saya, siapapun pernah mengalami konflik. Kalau nggak ada konflik itu bukan manusia. Karena bibit-bibit ataupun bunga-bunga suatu kehidupan adalah konflik. Diem lah. Karena adanya konflik kita bisa berpikir lebih dewasa, lebih benar. Gitu. Nah, boleh nggak diceritain lo harapan Lulu di kehidupan Lulu yang sekarang sama si A? Hal apa nih yang belum pernah Lulu lakuin? Dan pengen Lulu harapin gitu? Harapan masih pengennya lah satu aja yang benar-benar inti. tercukupi dalam segala hal. Gitu kan.
Segala hal apa aja. Tercukup dalam beli apa gitu. Wah, ini doyan shopping kan. Benar. Harus Tapi all shop kan? Harusnya enggak. All shop mukbang. Oh. Nanti bisa ditulis di deskripsi ya, untuk pemesanan kirim lewat Bisa. mana? JNT bisa. Nanti kirim paket langsung lah all shopnya. Nah terus jadi harapan yang satunya segala terpenuhi. Segala terpenuhi. Tercukupi. Nah jadi nanti kalau nonton istilahnya pengen segala terpenuhi. Semua bidang, mau itu belanja ataupun apa, kasih sayang mungkin, perhatian dan lain-lain seperti itu. Terutama sih tak kasih sayang. Masa? Katanya pengen disayang. Gak bisa LDR. Kayak di Jawa mah nyanyi. Jauh kalau jauh tuh susah ya. Kalau LDR itu kalau kita lagi kangen bener kan lu cuma lihat foto ataupun video call kan rasanya nggak cukup. Pasti LDR mah terus banyak sangkaan gimana. Negatif thinking gitu. Negatif terus. Nah, jadi kalau si A-nya kalau dulu kan di sini ya suka curigaan nggak? Enggak, be aja. Be aja. Salit ngalir udah. Enggak, si A-nya gitu. Oh, gitu curigaan. Terus mau ini mana sama siapa ini kayak gitu. Itu tandanya sayang itu lu. Enggak mau Risi kalau digituin deh. Enggak, kita harus berpikir positif. Mungkin kalau kayak gitu pengen nggak mau dulu tuh berpindah ke orang lain ataupun ada yang tapi kan gitu. masa tuh berpindah kan udah ada ini gitu kan. Ya bisa aja sekarang juga yang udah senior. Jangan disamain sama orang lain. Udah senior suka gitu. Mudah-mudahan dulu enggak ya. Sayang sama anak kayak gitu. Terus misalkan nih si AA kerjanya tuh kan jauh. Misalkan di mana dia pulang tapi mungkin nggak overprotective kayak gitu mungkin. Lebih sih di rumah mah malah jarang larang-larang keluar rumah. Jadi seluruh tuh 90 apa derajat. sih ditekan gitu. Enggak 90 derajat berbeda dari kehidupan dulu. Dulu tuh enggak kayak gini kan. Dulu itu dia tuh orangnya caliwara penampilannya juga kayak gini dulu. Mata saya heran pas lihat, wah udah berhijab alhamdulillah. Tapi nggak tahu nih di dalam hijabnya. Enggak sih di rumah mah jadi hijab atau enggak, maksudnya keluar gitu. Dulu sih sekarang beda. Apakah cuma hijabnya itu untuk dipakai untuk menutupi mata? Entahlah. Mudah-mudahan lahir dan batinnya siap. Terus gini loh, kebanyakan nih ya lo setelah rumah tangga kan tadi dulu bilang yang tadinya kita suka main, setelah menikah jarang main. Terus teman-teman yang dulunya banyak yakin sedikit, bener kan? Nah saran dan harapan bukan saran ya, masukan dari dulu gimana sih cara kita mengatur agar kita bisa komunikasi sama teman yang dulu, terus berkomunikasi dengan keluarga supaya mereka tuh sinkron gitu, nggak ada seperti tadi kecemburuan lah ataupun apalah, gimana? Punya nggak suatu pemberitahuan ataupun ingatan buat rekan-rekan semua atau buat pribadi dulu? Kalau menurut aku sih enggak, masih jadi susah tuh dah kalau udah bareng sama suami mah, apalagi kalau suami di rumahnya kontak-kontak sama teman gini, kesini yuk main gitu suami teh. Soalnya dulu tuh kalau main sampai malam ya lu kan saya juga waktu lupa waktu lah gitu belum lah. nikah dulu sama belum nikah. Udah ngalamin sama anak motor gitu, ada anak apalah. Ya dulu tuh dia tuh geng motor. Geng motor abal-abal. Enggak, soalnya kan dulu ya lu kan saya sebelum rumah tangga, lu juga sebelum rumah tangga sering main bareng dan main itu sampai lupa waktu sampai malam malah sampai nginep kan lu ya. Tapi kan setelah kita punya rumah tangga berubah drastis ya. Iya. Dari tadinya suka main malah diam aja, terus malah mikirin sekarang tuh segalanya bukan main yang dipikirin. Yes. Sekarang itu yang dipikirin bukan main kan, tapi ini. Nah, benar. Udah nikah sama uang, benar lah. Pikiran tuh sekarang tuh. Karena kalau kita nggak ini nggak bisa maju kemana-mana. Gitu, nggak bisa maju, nggak bisa melihat kan kepada orang lain, bukan kita mau sombong ya, tapi
kita nggak keberhasilan kita mengurus rumah tangga yang baik dan benar seperti itu. Nah, untuk sesi keduanya lo tentang masa lalu. Nah, ini yang menarik. Itu kan soal pribadi lo seperti yang tadinya yang dari tadinya arogan sekarang jadi pendiam ataupun bukan pendiam maksudnya jadilah. Tapi dah astagfirullahaladzim. Tapi dah masih ya hari saliwara nama gitu. Yang bisa nempatkan di mana harus meletakkan itu. Nah, untuk sisi kedua tentang pengalaman lo masa lalu ya feedback. Enggak, itu belum menariknya. Feedback kan biar mengenal sekarang lu kayak gini, nah dulunya kayak gimana. Nah, lu dulu nih sekenal lah sama lu. Ih, dirasa kita tuh sepengetahu sama lu dulu ya. Dulu tuh kan arogan, main suka malam keluaran, enggak ingat waktu lah. Kok bisa gitu sekarang kayak gini? Alasannya kenapa? Ya tuh Aina kan jaga image terus kasihan lah sama anak gitu. Masa terus-terusan kayak gitu, terus orang tetangga kayak gitu kan pada takut diomongin sama orang. Soalnya kan omongan orang tuh lebih pedas daripada benar. Oke. Tapi dah omongan gitu kalau kita jadi orang punya mah jadi banyak uang gampang ditutup uang. Ya justru itu kalau kita banyak uang yang tadinya orang lain itu jadi cek Sunda nama nubatur jadi dulur jadi batur orang sebagai duit gitu. Nah terus masa lalu nih hal bodoh apa yang pernah dulu lakuin? Namanya apa yang sekarang aduh itu kebodohan yang susah dilupakan dan nggak mau mengulanginya lagi ataupun nggak mau seperti itu lagi. Dulu ya dulu kan sekarang udah tobat. tobat. Dulu sih pas waktu sekolah pertama kenal kebebasan gitu nya. Tapi bukan kebebasan dalam hal apa gitu. Pertama apa? ngomik bareng. Temen Astaga, tapi di kosan enggak lah. Sekarang udah enggak. Enggak. Nah, terus kan suatu penyesalan kan? Dipikir-pikir apa gitu kayak gitu kan. Sampai pas udah minum teh udah ngerasain efeknya. Kok gini gitu. Jadi tuh dulu tuh orangnya enggak kayak gini dulu tuh. Minum suka ya lu lah seperti apa lu suka ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah berubah, alhamdulillah syukur mungkin. Nah, saran buat yang lagi nonton nih biar yang mungkin adalah sebagian yang suka seperti itu agar bisa berhenti kayak gimana mungkin jangan diterusin gitu, udahlah apa enaknya lah kayak gitu. Cuma sesaat ya. Cuma masalah kita punya masalah terus diituin sama yang kayak gituan bukan selesai tapi malah nambah masalah dulu kan. Nah jadi cuman dibikin sekarang kayak gitu. Jadi kan ada kata orang yang kata kalau lagi banyak masalah lemparnya ke hal seperti itu bisa menghilangkan masalah, tapi salah kan lu malah nambah masalah nanti. Nah terus itu hal bodoh yang pernah dilakuin ya. Nah terus dengar dulu tuh lu pacarnya nggak satu. bener kan? Ya gitu kan hari pilih mah nggak apa-apa. Iya tapi kan misalkan sama siapa tapi masih di sini punya lagi ya kan. Ya bisa jadilah kayak gitu. Nah jadi tapi jangan kayak gitu. Sekarang enggak satu kan. Satu. Soalnya guys dulu tuh enggak kayak gitu tampilannya, bener-bener ya apa sih selayaknya anak-anak pegajulan ya sama lah sama ya, baragajul. Oke. Terus harapan untuk keluarga mungkin buat keluarga itu nggak termasuk suami ya, maksud termasuk suami, kakak ataupun orang tua, harapannya? Ya harapan mah kalau bisa nggak mau terpecah gitu. Jadi nggak ada saling miskomunikasi antara keluarga maupun kakak, adik ataupun orang tua gitu. Terus kan dari dulu kan pas sekolah juga kan udah miskomunikasi tuh udah nggak ada lah di keluarga teh. Terus pas sekolah teh mama sama papa udah broken home, terus lah udah jauh gitu lah. Ya kan dengar juga dulu arogan kayak dulu tuh karena masalah keluarga gitu ya.
yang membuat sosok Lulu. Tapi kan dulu dari kecil kan kita temenan ya, lu tahu lah sosok Lulu kayak gimana sampai dewasa sampai sekarang. Jadi tahu perubahannya dari dulu sekarang, terus berubah menjadi arogan, terus sekarang baik lagi. Tapi itu suatu perubahan yang baik lalu. Soalnya masa kelam dulu tuh karena ada ya itu masalah keluarga lah mungkin. Makanya buat yang di sana mungkin yang masih punya orang tua yang baik, yang utuh dijaga. Jadi jangan sampai efeknya tuh sama anak lah, sama anak jadi gimana ya, jadi nggak mempunyai rasa kasih sayang dari orang tua ataupun dari keluarga yang lain. Biarpun udah broken home gitu, cobalah salah satu dari mereka ibu apa ayahnya gitu bisa saling perhatian lah gitu, ngasih kasih sayang walaupun sudah berpisah misalkan ya, tapi mau jangan ayah kurang mau, gitu. kasih sayang sama anak jangan sampai berkurang ataupun malah melupakan lah seperti itu. Karena sosok anak itu yang akan mendoakan nanti gitu ya kan. Jadi jangan sampai lah buat yang lain di sana yang masih punya keluarga, tolong dijaga lah, kasihan sama keluarga yang lain. Buktinya ini yang dulu, karena dulu sempat memasuki masa-masa kelam dikarenakan karena itu mungkin ya lo ya, salah satunya gitu. Nah, kurang mungkin perhatian orang tua. Jadi itulah mengapa sosok seseorang bisa berubah drastis, karena ada satu hal yang bikin orang tersebut itu kurangnya kasih sayang, gitu. Nah jadi mudah-mudahan dengan adanya kejadian seperti itu dulu bisa lebih sayang sama anak mungkin ya. Nah, jadi lebih sayang sama keluarga, biarpun kita dulunya punya masa kelam, tapi mudah-mudahan kedepannya kita bisa dipenuhi hidupnya dengan kasih sayang seperti itu. Nah terus harapan nih, tadi keluarga sudah, harapan buat pribadi. Nah harapan buat suami mungkin kan sekarang sudah rumah tangga. Jangan terlalu itu cemburuan, jangan terlalu ngekang, capek kalau dikekang terus terus kasih uang banyak. Ujung-ujungnya duit lagi. Beda kalau udah rumah tangga mah kayak gitu. Jadi harapannya jangan kasih cinta mah nomor 2, kalau udah rumah tangga mah cinta nomor 2, uang nomor 1 gitu. Jadi harapan utama mungkin ya itulah sumber penghasilan. Terus yang kedua mungkin ya kasih sayang juga, jangan sampai bukannya mengekang saja tapi kasih sayangnya juga lebih diperhatiin lagi seperti itu. Nah, terus terakhir nih yang tadi A bilang soal keempat yang mengarah ke pribadi ini, tapi ini sebelum Lulu jawab, mungkin kalau itu memang rahasia atau mungkin hal pribadi gak bisa dijawab juga nggak apa-apa, ataupun mau dijawab boleh tapi nanti di sensor ya. Nah, seperti itu. Mungkin ini lebih menjurus ke kepribadian Lulu, tentang ke hal buruk Lulu mungkin ya, biar orang lain tahu Lulu sebenarnya dulu kayak gimana dan seburuk apa Lulu. Tapi mungkin kalau misalkan Lulu nggak mau jawab ya nggak apa-apa, tapi kalau misalkan nggak dijawab juga karena itu hal biasa ya nggak apa-apa, tapi nanti bisa diedit lah di mute atau di apa. Nah seperti itu. Oke. Boleh nggak nanya, kan dulu ini sebagai cowok ya, lo sebagai cowok, siapapun cowoknya yang mungkin kalau melihat sosok seperti itu, si ini gampang untuk dimanfaatin. Dulu ngerasa nggak seperti itu, banyak cowok yang menilai dulu seperti itu? Menurut aku sih cowok-cowok yang dulu pas dulu bukan sekarang dulu cowok-cowok yang deketin aku tuh liatnya bukan tulus. Ya seperti aku bilang ya, karena dia ada kemauan. Jadi bisa dimanfaatin lah. Itu manfaatin secara fisik, manfaatin secara ya kebanyakan sih itu kan pasti kebanyakan seperti itu. Nah tapi pernah nggak Lulu sampai terjerumus ke hal seperti itu? Pernah. Nah jadi walaupun orang lain berbicara seperti itu karena kita merasa, tapi kan itu dulu ya, lu bukan sekarang. Nah jadi Lulu pernah masuk ke dunia seperti itu, dan sekarang sudah bisa berubah lagi. Nah bukan harapan sih, tujuan Lulu dulu melakukan hal seperti itu untuk apa? Gak tau sih, pikirannya itu apa sih, kesenangan itu, happy aja, buat happy aja. Kan dulu pernah masuk ke zona mungkin
pernah masuk ke zona minum-minum, ke zona berbau, ya itulah, tahu mungkin semuanya juga pernah masuk hal seperti itu. Nah tujuannya hanya untuk senang-senang saja. Nah Soalnya di rumah terus teh bawaan teh mumet gitu. Jadi pengen keluar rumah teh, pengen ngilangin kejenuhan. pusing gitu tah. Gitu soalnya kan di rumah dulu mah bareng teh jumen nih jeung amang gitu kan, amang Ya orang kan? tua mah udah nggak ada. Soalnya kan gitu. dengar ya dulu tuh nggak tinggal sama keluarga ya. Nggak tinggal sama keluarga dari kecil kan, jadi karena itulah dulu sampai masuk ke dunia kelam gitu. Tapi mudah-mudahan alhamdulillah sekarang sudah berumah tangga, Lulu sudah bisa berubah mungkin ya lu ya. Oke. Nah pertanyaan mungkin ini sedikit lagi lu tentang kepribadian zaman dulu, karena mungkin itu intinya biar orang-orang yang masih ada di dunia kelam bisa cepat berubah mungkin lu ya. Iya. Janganlah kalau lihat anak-anak zaman sekarang gitu, sok-sokan minum-minum, sok-sokan ini, sok-sokan ini, yang balapan game motor apa, buat apa gitu. Udahlah cukup aku aja gitu kan, yang ngerasain gitu kan. Soalnya gini kan, dia tuh kan dulu geng motor, dia tuh pegajulan dan dia tuh urakan dulu tuh. Tapi sampai sekarang hasil dari itu apa lu nggak ada kan? Tetap aja sia-sia gitu. Tetap aja yang menghasilkan duit dari dagang, ada yang dari suami atau Iya. nggak ada tuh dari hasil seperti itu dia menghasilkan sampai dia sukses, enggak kan, malah mah punya nilai di mata orang lain itu jelek. Seperti itu, jadi Ya, jangan jangan sampai gitu ya, buat yang lain yang masih ada di dunia seperti itu jangan sampai seperti, soalnya ini hasilnya ini hasil nggak ada hal suatu positif yang membuat muncul ataupun apa, tapi tetap aja nggak ada hasil yang wow di dunia itu. Nah ini buktinya dari Lulu itu. Saran harapan Lulu buat yang nonton nih, karena Lulu pernah kayak gitu, pernah masuk di masa-masa itu. Harapan nih buat penonton yang ada di sana, yang ada di rumah yang lagi nonton mungkin supaya bisa bukan menggurui ya ini, tapi untuk menceritakan mungkin Lulu pribadi Lulu agar orang lain tidak seperti itu. Silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya, buat adik-adiknya, pasti kan banyak adik-adiknya di bawah. Buat adik-adik lah, jangan terjerumus ke hal-hal yang bodoh. Apa gitu manfaatnya, coba pikir-pikir lagi. Emang senang sesaat. Oke. Siap. Nah jadi itu guys, bukan wawancara ya, Q&A singkat dari sosok Neng Lulu. Kayak minus dia kayak gitu, sekarang kayak gimana, seperti itu. Nah makasih Neng Lulu, nggak apa-apa ini di upload. Nggak apa-apa. Siap. Iya, Siap, nanti di edit. Terima kasih Neng Lulu ya. Adek, makasih Adek.